sudah menyajikan itu berkali-kali di berbagai forum. Terakhir, sepengetahuan saya itu ada di dalam gelar di 15 Desember tadi yang disampaikan sama Pak. Di situ dilihat fisiknya sama semua. Ya, fisik ijazahnya. fisik ijazah. Keluar dari situ menjadi soal baru. Wah, palsu dan sebagainya. Hari ini ada kebenaran, ditolak. Karena kita ingin apa yang kita sampaikan aja benar. Contohnya ada orang minta RJ, mengatakan saya lihat asli. Ya, nggak hanya satu orang. Ditolak. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu hal salah semua, polisi salah, lapor salah, semua salah, UGM yang mengeluarkan dan memverifikasi salah, Pak Jokowi yang berkuliah salah, temannya salah. Nah ini kan contohnya kan, kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginannya. Kita nggak bisa entertain semua orang. Mobil melaju dari arah Kreo Tangerang menuju Joglo Jakarta Barat. Tiba-tiba mobil hilang kendali hingga menabrak 5 sepeda motor yang ada di depannya. Pengemudi enggan keluar dari kendaraannya sehingga memicu emosi massa. Massa merusak kaca depan mobil menggunakan helm. Pengemudi akhirnya keluar dari dalam mobil dan dibawa ke kantor polisi. Yang rusak 3. Yang rusak 3, yang kena Parah. ada 5. Udah nabrak, mundur, nabrak lagi ngantem, biar aja. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Kini kasus ditangani unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun itu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Pemirsa, diduga menggelapkan uang sebesar 1,8 miliar rupiah. Seorang oknum guru diamankan di Polrestabes Palembang. Modus pelaku tukar uang baru untuk lebaran. Sempat dilaporkan di Polda Sumsel oleh para korbannya, FY oknum guru salah satu sekolah SMK di Palembang yang melarikan uang sebesar 1,8 miliar rupiah kini diamankan di Polrestabes Palembang. Pelaku diketahui oknum guru SMK di Palembang ini sempat digeruduk di rumahnya oleh para korbannya. Modus pelaku diduga bisa menukarkan uang lembaran baru untuk lebaran saat para korban menyetorkan uang dengan jumlah bervariasi itu hingga saat ini tidak kunjung dikembalikan. Dari puluhan korbannya yang sudah memberikan uang untuk ditukarkan uang baru mencapai 1,8 miliar rupiah. Melakukan penipuan dari banyak korban, sekitar 50 orang lebih. Dan yang bagus ini semua korban sama-sama membawa ke Polrestabes. Bang, untuk laporannya di Polrestabes Palembang sendiri ada berarti Bang ya? Untuk laporan di Polrestabes ada 1 laporan polisi dan di Polda ada 3 laporan polisi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini diserahkan ke unit reskrim Polrestabes Palembang. Pemirsa, waspadalah dan jangan lengah saat beraktivitas di keramaian trotoar dan JPO. Ya, seperti di Jatinegara, Jakarta Timur, komplotan copet mengintai korban dan terang-terangan beraksi mengambil ponsel dan dompet pejalan kaki. Seorang copet terpergok usai beraksi di sepanjang trotoar dan JPO Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya 1-2 orang, pelaku copet di kawasan ini merupakan komplotan dan kerap beraksi terang-terangan. Membuntuti korban yang menggunakan tas punggung atau saat korban lengah dengan barang bawaan. Meski ada warga yang melihat aksi ini tapi takut berteriak karena banyak pelaku lain di sekitarnya. Di jalan sih pada nongkrong-nongkrong gitu, berapa orang gitu kan. Hari gitu orang kesian orang udah naik pada
kecopetan apa gitu, kesian lah. Lalu kan gua dibilangin apa? Di mana Bang? Hah? Nongkrongnya di mana? Ya nongkrong di buat tangga itu kan, suka dibuat tangga. Lantaran banyak korban, polisi berpatroli dan menangkap 2 pelaku copet yang wajahnya terekam kamera amatir dan viral. Sementara beberapa pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Niat taat pajak dengan membayar pajak kendaraan bermotor, seorang ibu diduga malah kehilangan motornya saat parkir di kantor Samsat 4 Palembang, Sumatera Selatan. Informasi ini tersebar di media sosial. Hilang motor. Hilang motor di sini tidak masuk akal, dapat Palembang. Seperti inilah kebingungan seorang ibu yang diduga kehilangan sepeda motornya di kantor Samsat 4 Palembang, Sumatera Selatan. Diunggah dari akun media sosial Otista News. Seorang ibu awalnya datang ke kantor Samsat pukul 8:20 waktu Indonesia Barat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ia pun parkir di area resmi lokasi parkir dan menerima tiket parkir resmi lengkap dengan nomor parkir. Namun selesai membayar pajak motornya pukul 10 waktu Indonesia Barat, ia kebingungan karena motor yang diparkir sudah tidak ada lagi di tempat. Hingga kini kendaraan motor Beat dengan nomor polisi BG 3842 AEW masih belum ditemukan. Pelaku juga masih belum terungkap. Ya, ini sekaligus mungkin kalau pemirsa ada yang melihat atau mengetahui informasi tentang motor BG 3842 AEW, boleh dibantu menginformasikan ya, karena miris banget masa orang mau bayar pajak motor, motornya hilang dan parkirnya resmi ya. Parkirnya resmi di kantor Samsat gitu. Kalau sampai kalau misalnya parkirnya di sembarang tempat di pinggir jalan, oke lah. Ditanggung jawab pribadi ya kalau hilang. Nah, ini di kantor Samsat pakai karcis parkir resmi tapi hilang, petugas parkirnya kemana? Ya, gitu. Dan mungkin harapannya juga Pak Polisi untuk membantu segera menemukan motor ibu ini ya. Betul. Karena kan pasti CCTV ada di beberapa tempat ya. Kalau di kantor-kantor kayak Samsat, kantor-kantor fasilitas pemerintahan resmi, itu biasanya pasti ada CCTV, kan ada dananya ya untuk pengadaan kayak gitu ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya seorang supir truk tewas, evakuasi korban berlangsung dramatis. Inilah detik-detik sesaat setelah truk yang mengangkut batu kapur untuk sekolah rakyat menabrak 4 kendaraan lain di jalur Tengkorak, Wonosobo, di jalan turunan Desa Madukoro, Kretek, Wonosobo. Truk terjungkal dan terguling setelah menabrak kendaraan truk pengangkut kayu, mobil pickup, dan sepeda motor. Kecelakaan bermula ketika truk bermuatan batu kapur dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Di lokasi jalanan turunan tajam, diduga pengemudi truk tidak mampu menguasai kendaraannya sehingga menabrak 4 kendaraan lain. Akibat kecelakaan, pengemudi truk pengangkut kayu meninggal dunia di TKP. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban terjepit. Kini jenazah korban dibawa ke PKU Muhammadiyah, sementara 3 korban lainnya dibawa ke rumah sakit. Kurang bisa menguasai keadaan sehingga oleng ke kanan dengan berbenturan dengan KBM yang bermuatan kayu, truk diesel. Juga ada lagi truk dam yang ada di sebelah kanan itu parkir. Kemudian 1 KBM APV dan 1 sepeda motor. Korban yang meninggal dunia berapa? Kami sampaikan dalam proses penyidikan sementara ini, korban dari KBM truk ini yang dari arah Wonosobo, 1 orang langsung MD dan sudah. Penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.